guys, jadi banyak pertanyaan ya. Bentar, gue mau minum dulu ya. Haus banget, gila cuy. Hot banget. Oke, gue tambah bergairah ya. Nggak tahu kenapa gairah gue lagi tinggi ya. Nah, jadi selama nge-live selalu banyak pertanyaan. Bang, kapan harga gorengan terjun? Oke, dan yang bisa gue bilang ya, gue nggak tahu. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong dari basicnya ya, kan ini udah bisnis ya. Gorengan itu apaan sih? Nggak jauh beda kayak di saham juga, saham gorengan ya. Ya by the way, karena gue orang saham ya. Gue orang saham, gue orang asuransi juga. Jadi gue tahu semua ya, lebih ke bisnis ya, finance ya. Nah jadi kalau bisa kita terapin di Gundam ini ya, hobi kita ini, itu sebenarnya balik lagi, supply and demand. Supply and demand, oke. Jadi semua itu mainnya supply and demand ya. Jadi ketika barang yang mau dimau harga naik, dan ternyata misalnya contoh nih, supply-nya itu rendah, demand-nya tinggi, ya otomatis harga naik. Itu balik ke basic bisnis ya. Oke, jadi gorengan itu bahasa gaul doang ya, banyak chef ya. Makanya gue sering gangguin kan, banyak chef wannabe, iya bener. Tapi di balik ini semua memang ada oknum-oknum, oke, dan chef nakal itu ya. Ya kayak orang nimbun barangnya biar harga naik, mereka jual harga tinggi. Banyak kok, banyak. Jadi gua nggak pernah ketemu, tapi beberapa kali gue ke event-event kan banyak orang borong. Ya tapi untungnya sekarang udah dibatasin sih. Kalau di event-event lo pergi belanja, satu orang boleh beli satu aja. Kayak gitu kan. Jadi tapi untuk model kit tertentu doang kayak gitu. Sebenarnya sih kalau gue pribadi, gue tuh maunya itu seluruh jenis model kit itu semua orang cuma boleh beli satu, setiap satu orang. Karena gini, kalau satu model kit tertentu doang yang lupa batasi, orang bisa ngambil kesempatan yang lain. Ketika tren ini menjalar terus, selamanya itu bakal kayak gitu terus. Jadi gue khawatir sih sebenarnya sih. Dan orang-orang yang ngebeli harga mahal gorengan itu juga ya, harga-harga yang boleh dibilang lumayan gak masuk akal dan gak ngotak, orang ngebeli itu berarti sama dengan ngedukung. Lah orang Erina 1 juta aja yang beli kok. Kalau gua chefnya nakal, gua oknum, gua lihat, wah ini ada orang beli nih, bisa gini kita mainin nih harganya nih. Bisa kita mainin. Kalau gua jadi oknum yang nakal, gua bakal manfaatin, karena kita udah ngomong bisnis. Bisnis itu gua nggak mikirin lu suka nggak suka, gua jual. Yang penting ada pasti ada orang beli kok. Jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi memang udah kisru banget ya, kisru ya gitu. Udah kisru banget, kisru gak sih? Iya, gua nggak tahu lah. Pokoknya udah ribet banget ya situasinya, dan gua nggak tahu kapan bakal berakhir. Tapi karena banyaknya kategori orang FOMO lagi, ini yang ngerusak pasar juga ya. FOMO ini, gua itu kalau lu nanya gua itu lebih benci sama chef nakal, oknum-oknum itu, atau sama orang FOMO. Gua nggak bilang orang FOMO, bapak-bapak FOMO, atau bocil-bocil FOMO, atau adik-adik FOMO, entah apalah, FOMO itu pokoknya manusia FOMO lah. Gue tuh pernah benci mereka, karena mereka lah yang ngerusak harga pasar, mereka ngerusak tren, mereka juga yang mencetuskan tren harga-harga bastard ini. Gue kesel gue anjir. Jadi orang-orang FOMO itu nggak ngotak ya orang bilangnya. Tapi nggak semua ya, gue bilang nggak semua. Karena kenapa? Ada banyak orang FOMO tapi Indian dia jadi serius. Banyak yang kayak gitu. Di live kita banyak kok, ada beberapa dia FOMO dalam arti FOMO dalam arti bukan beli unit-unit yang FOMO ya. FOMO dalam arti FOMO, oh ada Gundam baru nih keren nih, dia ikutin semua dari awal. Oh dia lupa suka. FOMO yang bagus itu. FOMO yang nggak bagus ya mayoritas 99,99% itu semua FOMO. Wah ada Gundam baru, saya beli juga semua. Oh semua orang FOMO beli yang itu semua. Harga naik lama-lama. Orang-orang yang udah lama di dunia ini bakal males cuy lama-lama. Jadi penggundam lama itu cabut. FOMO ini yang di sini semua. Tapi FOMO ini orang sementara, anget-anget tai ayam. Karena gue tahu, gue ada ketemu orang FOMO, dan orang FOMO ini biasanya either beli satu model doang, selesai nggak mau beli lagi, atau beli harga kemahalan, dan mereka nggak tahu harganya berapa, tapi mereka beli aja 1 juta beli aja. Itu tipe-tipe. Jadi orang FOMO itu banyak tipe ya. Orang FOMO yang tipe duitnya ketebelan, jadi dikasihnya ke chef-chef nakal itu semua gitu loh. Ya, jadi tipe FOMO duit kebanyakan.
duit kebanyakan. Kalau memang duit kebanyakan, bukan sumbangnya ke chef nakal, tapi lu sumbang lah, at least beramal, bukan ada 1 juta pun dihajar, at least research lah anjing. Kaliban 1 juta pun hajar, what the fuck man. Gara-gara kayak gitu, gara-gara kalian ya ini orang-orang FOMO ini ya. Itu gua tahu kalian tajir, tapi pakailah duit itu dengan wise, dengan bijak anjir. Makanya gua ya, tapi kalau tajir ya lu ngerti bisnis ya boleh, karena masuk kriteria gua di sini untuk bisnis gua ya. Oke, kampret. Udah, itu pisahin dulu. Tapi ya kayak gue bilang, lu kok tajir tapi lu wise itu lebih bagus. Tapi kalau tajir tapi nggak wise, lu nggak mikirin orang lain, ini kan sama dengan lu udah ngerugiin orang sih. Ketika lu ngedukung harga-harga mahal seperti itu, harga-harga neraka kayak gitu ya, harga-harga neraka iya sih. Gila, like hell sih memang sih harga si gorengan kayak, masa dihajar kayak gitu, nggak ngotak. Lu udah ngedukung harga-harga kayak gitu, itu come on lah. Gua banyak denger, lu bayangin ya, gua tren gorengan ini memang makin meresahkan. Kenapa? Gini, gua ngelihat harga-harga gundam-gundam HG yang gue punya, itu harga sekarang gini, gua beli itu harga masih normal ya, itu masih belum ada zaman-zamannya WFM, FOMO nggak ada. Itu normal aja kok. Even do barangnya dikit masih normal kok. Ini kayak disengaja. Lu bayangin kayak satu HG sekarang 500.000, 600.000, 700.000 malah. Dan ada yang beli. Like what the fuck man. Kalian mau beli juga ada harga, yennya berapa? Gua tahu duit kalian banyak, asu. Lu nggak usah nganggaran, lu nggak usah nge-flexingin duit lu di sini, nggak guna. Lu mau flexing duit ya bukan di hobi-hobi kayak gini cuy, enggak. Lu flexing bukan di sini, lu flexing itu di tempat lain ya, mungkin ya antar di mana lah, gua nggak tahu lu mau flexing apa lah ya. Bukan di sini. Lu bilang sama orang, oh gua beli HG ini satu biji 700.000, hah? 700.000 lu beli? Oh ada ya. Kalau orang-orang baru nggak tahu harga, oh ada 700.000 ya, wih murah juga ya. Kok duitnya kebanyakan, ya pergi beli. Otomatis barang harga 700.000 makin banyak orang beli. Harga original cuma 200.000. Karena orang-orang kayak kalian ngepompa tren kurang ajar kayak gini, jadinya ngerembet semua. Yang kena itu siapa? Orang-orang yang sudah lama di sini, atau pemain-pemain baru yang memang tertarik dan serius. Gue udah ketemu banyak teman-teman baru yang baru mulai join Gundam, tapi kecewa dengan harganya, nggak ngotak. Mereka mau beli juga nggak sanggup. Gue udah bilang harga itu harusnya cuma segini. Nggak ada tuh harga kayak gitu. Yennya berapa coba buka? Nggak ada kayak gitu anjing. Yen dikali 200 kali 180, what the fuck? Nggak ada kayak gitu. Yen kita aja cuma 104 perak sekarang kan, atau 100 berapa perak doang lah. Masa ambil 100%? Wah anjir juga kalau lu jual barang kayak gitu. Gua ngerti, ada namanya lu mesti bayar parcel, lu mesti bayar pajak dan sebagainya, SNI dan sebagainya. Cuman come on man, lu nggak mungkin harga original 200.000 lu jual 1 juta kan? Bang, pajak gua gede bang, SNI gede bang. Kampret, alasan nggak ada tuh kayak gitu. Gue punya temen beberapa seller dan gue tahu nggak ada kayak gitu. Makanya gue berani ngomong nggak ada tuh kayak gitu ya. Anjir, nggak ada kayak gitu memang. Makanya jadi solusinya apa nih? Oke, buat teman-teman yang memang lagi udah kebakaran jenggot ya, udah kepanasan, oke, udah kesel ya. Gue ngerti itu semua, cacian makian kalian selama di live juga ada ya. Oke, gue ngerti, dan gue solusinya satu apa? Gak usah beli dulu yang baru-baru. Jangan ngedukung harga-harga kriminal kayak gitu. Itu harga-harga kriminal. Jangan dibeli, jangan didukung. Biarin. Entar lama-lama oversupply, harganya juga turun kok. Jadi cara kayak gitu. Jangan ngedukung sesuatu yang sudah undersupply. Karena demandnya tinggi. Dan harganya bakal naik terus. Jadi buat teman-teman yang pengen beli ya, ini bukan untuk orang-orang FOMO atau orang-orang tajir ya. Yang tajir dalam tanda kutip tajir itu loh ya, yang kebanyakan duit mau flexing ya, bukan ya. Jadi untuk orang-orang yang pengen beli ya, gue saranin tahan dulu. Tahan.
yang baru-baru ini. Fokus yang lama-lama aja dulu. Banyak kok yang UC bagus-bagus, yang keren-keren juga banyak kok. UC banyak kok ya. Oke, lu kalau misalnya bang, gua nggak mau Bandai lagi bang, ya lu bisa Kotobuki ya. Kotobuki kemahalan bang, ya lu bisa third party. No excuse lah kalau memang lu udah pingin. Atau jangan-jangan orang FOMO. Orang-orang FOMO yang duitnya nggak cukup. Jadi join ke dalam FOMO, aduh kemahalan gorengnya. Makanya gue nanya, diri kalian tuh gimana sebenarnya? Yang nonton ini dirinya yang kayak mana sih? Coba kalian nanti komen ya, diri kalian tuh yang tipe kategori apa ya? Orang FOMO atau orang apa? Ya gue nggak tahu nih. Tapi ya kayak gue bilang tadi, lu kalau misalnya intinya kalau lu mau hobi kayak ginian, no excuse, nggak ada alasan apapun. Suka beli, tapi lihat harga, lihat situasi kondisi. Oke, lihat bagus-bagus, cerna bagus-bagus, layak atau enggak, wajar atau enggak. Kalau nggak wajar ya udah tinggali. Jangan dipaksa beli meskipun dulu banyak ya. Oke, masih banyak bagus-bagus. Third party juga boleh. Apalagi Koto, Modernoid masih ada yang banyak bagus-bagus, bukan Bandai doang. Bandit mah nggak usah dibilang lagi, mereka memang penjualannya turun. Siapa bilang penjualannya naik semenjak WFM? Itu cuma one hit run aja, habis itu nggak ada lagi. Karena mereka ditinggalin sama fansnya udah. Karena juga fansnya itu, fanbase Gundam lama baru itu bentrok. Yang paling toksik itu fanbase-nya WFM. Toksiknya bukan main. Dan film franchise kesayangan Gundam Seed kesayangan gua itu juga dirusak sama orang-orang kayak gitu semua. Lu kira gua nggak kesel? Gua kesel anjing. Gua kesel, tapi mau kayak mana? Gue nggak bisa ngapa-ngapain, ya makanya gue kenapa gue stay netral. Gue kalau orang bilang ada kemarin katain gue apa, gue tuh ngadu komunitas sama komunitas lain. Gue nggak selama ini, gue nggak pernah ngomong gue buat komunitas kok. Gue itu tempat macam shelter, tahu nggak sih? Tempat orang-orang yang memang merasa mereka itu nggak dihargai di luar sana. Mereka itu merasa dunia Gunpla ini sudah, modal kita lebih tepatnya, sudah rusak. Orang-orang yang sefrekuensi sama kita semua di dalam. Jadi macam teman-teman hangout ngumpul. Jadi nggak ada itu gue mau beradu komunitas gue sama komunitas manapun, nggak ada. Itu kemarin gue udah baca soalnya. Entah siapa ngomong itu. Itu orang-orang yang sembarangan ngomong, agak hati-hati aja mulutnya ya. Oke. Jadi itu aja sih mau gue bilang sih ya. Jadi intinya kayak gitu sih. Jadi gue nggak tahu guys ya sampai kapan, bisa jadi selamanya guys. Jadi semoga video ini bisa sampai ke orang-orang. Mungkin ada orang-orang kaya atau orang-orang FOMO yang nggak tahu harga atau sebagainya. Mungkin mereka bisa setelah nonton video ini bisa berubah, lebih mikirin orang lain lah. Atau mereka sengaja, gue nggak tahu. Karena gue juga nemuin banyak kasus masalah, banyak sekarang orang beli kayak gini untuk flexing, dan untuk ngejatuhin orang. Banyak sekarang. Gue nggak tahu motifnya apa, gue nggak tahu modusnya apa, gue nggak tahu intensinya apa. Tapi yang bisa gue bilang, orang-orang kayak gitu itu kurang ajar ya, kurang ajar, tempe bacem, bekicot, itu semua lah. Gue sih nggak peduli sih, karena di konten kita ada beberapa kali gue ada nge-spot on, ada orang-orang komennya juga nyeleneh. Dan itu orang-orang yang gue udah cap, orang-orang yang tipenya ya, antara dia FOMO atau tipe orang tukang flexing ini duitnya kebanyakan untuk beli harga mahal atau apa, itu gue udah cop semua tuh. Makanya gue nggak komen terlalu banyak. Kalian menilai sendiri aja. Jadi itu aja yang bisa gue bilang sama kalian. Makanya gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi bro. Gue sendiri aja udah nggak beli Gundam baru lagi karena kemahalan, nggak ngotak kalian nggak percaya, ngecek sendiri. Even Gundam dulu aja udah nggak ngotak harganya. Dihajar sama para FOMO itu, nggak ngerti apa-apa tapi sok tahu. Gundam Seed gue aja dirusak sama mereka. Kocok telur banget lah asli memang. Pusing gue. Udah asli kocok telur aja lebih bagus lah. Udah kocok telur ya Gundam telur kan ada itu ya. Orang-orang gitu kocok telur aja lah. Udah ya. Yuk, jadi semoga turun lah ya. Gue juga berharap turun sih harga sih. Soalnya gue kangen. Gue rindu sama harga-harga Gundam yang masih murah, bagus, masih bisa dibeli. Lemes gua cuy.